Kalau lagi di perjalanan atau lagi liburan, yang namanya pakai laptop itu paling menyenangkan. Tapi kalau di rumah itu lain urusannya. Sebuah PC desktop akan jauh lebih menyenangkan karena dia stasioner, selalu siap sedia di situ, gampang di-upgrade. Nah, kalau buat kalian yang bingung dengan yang namanya desktop, yang namanya AIO atau All-in-One PC itu akan jadi pilihan yang sangat bagus. Contohnya seperti yang satu ini. Belajar dan bekerja dari rumah tentunya akan lebih asik kalau pakai PC desktop yang punya layar besar, keyboard dan mouse yang nyaman, serta konektor yang berlimpah. Layar yang besar juga membuat orang tua mudah mengawasi anak. Ya nggak? Akan tapi ini akan jadi kendala kalau tempat yang ditinggali ukurannya mungkin ruangannya kecil dan terbatas. Untungnya, masalah seperti ini biasanya bisa diatasi dengan tipe PC desktop yang AIO atau All-in-One PC. Dibandingkan dengan PC desktop yang biasa, AIO PC ini memang punya beberapa kelebihan seperti lebih hemat tempat dan kabelnya tidak banyak, jadi lebih rapih lah ya. Nah, itu sebabnya ada banyak PC tipe AIO ini yang diluncurkan oleh para produsen seperti si Lenovo Idea Center AIO 3i ini ya. Yang satu ini sudah pakai prosesor Intel Core generasi ke-11 atau Tiger Lake. Discrete GPU-nya juga ada nih dari Nvidia. Sejumlah komponen pun masih bisa di-upgrade jika diperlukan seperti PC desktop konvensional. Ini menarik nih ya. Lebih menariknya lagi, si AIO PC ini ternyata punya fitur pintar yang unik dan canggih yang bisa membantu anak dalam proses pembelajaran. Nah, mari kita mulai bahas ya dari prosesornya. Ini menggunakan Intel Core i5 1135G7 Tiger Lake, 10 nanometer, 4 core, 8 thread, TDP-nya 12-28 watt dengan total L3 cache di 8 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Iris Xe Graphics yang punya 80 execution unit. Jadi dia udah punya Intel QuickSync Video juga yang bisa dipakai untuk akselerasi secara hardware saat content creation dan content consumption. Dan otomatis karena sudah pakai Iris Xe, dia udah support akselerasi secara hardware untuk video codec AV1. Ini yang mulai dipakai untuk YouTube dan kedepannya mungkin Netflix juga ya. Nah, untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 8GB DDR4 3200 MHz. Lucunya ini langsung dual channel 2x4. Untungnya ini dia punya 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kalau dibutuhkan. Nah, untuk storage dia pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCIe. Bahkan AIO ini masih punya optical drive. Ya, dia punya DVD writer. Oke, masih ada yang pakai? Ya, tapi ya ada tuh menguntungkan lah ya. Lalu di sebelah bawah AIO ini terdapat slot yang dapat digunakan untuk nambah storage SATA 2,5 inci yang tebalnya 7 mm ya. Jadi kita cukup memasang SSD atau hard disk ke tray yang disediakan pada paket penjualan. Lalu langsung masukin aja ke dalam slot tersebut. Jadi gampang banget kalau mau nambah kapasitas storage. Nggak perlu pakai bongkar-bongkar. Oke, dari si discrete graphics dia pakai GeForce MX 450 2GB GDDR6. Lumayan ya, masih ada discrete graphics-nya juga di sini. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6 AX201. Ini ya otomatis ya support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5 juga di sini. Operating system dia langsung pakai Windows 11, kekinian banget. Form factor all-in-one PC tentunya ya. Untuk warna ada Raven Black, ini yang kita uji, dan ada warna lain yang Terrazzo White. Ya, kalau yang suka warna putih mungkin lebih cocok sama Terrazzo White-nya. Oke, untuk desain, ini desainnya khas AIO PC Lenovo. Ya, penampilannya sederhana tapi tetap unik berkat bentuk tiang penyangga layar yang seolah menopang dari sisi samping. Ya, tiang penyangga ini dibuat dari bahan logam ya, jadi kokoh dan layarnya nggak mudah goyang-goyang. Untuk base stand AIO PC ini mengadopsi bentuk phone docking design. Jadi pengguna dapat menaruh smartphone mereka dengan posisi vertikal di sini. Menarik. Secara keseluruhan AIO PC ini tetap stylish dan kesannya mewah memang. Dimensinya panjang 43,3 cm, lebar 18,5 cm dengan tinggi 54,1 cm. Ukurannya bisa dibilang nggak jauh beda dibandingkan monitor 24 inci yang konvensional. Untuk bobotnya total dengan power adapternya adalah 7,17 kg. Untuk display ini ukurannya 23,8 inci ya, 24 inci lah ya. Oke. Resolusinya Full HD 1920x1080 pixel 60 Hz. Ini bukan untuk gaming ya, ini yang biasa aja ya. Panel A-nya udah IPS, 250 nits color gamutnya. Nah, ini bukan kaleng-kaleng, 72% NTSC atau hampir sekitar 100% sRGB ya. Kalau kami ukur menggunakan perangkat X-Thread kami, hasilnya adalah untuk color gamut coverage-nya itu di 86,4 sRGB dan volume ada di 95,7% sRGB. Ini udah dekat banget dengan 100% sRGB, jadi udah menyenangkan. Yang menariknya delta E-nya maksimum 1,34.
Ini berarti ketepatan warnanya bagus banget, jadi cocok banget ini buat dipakai bahkan untuk content creation. Nah, masih seputar layar ini masih bisa dimiringkan hingga 5 derajat ke arah pengguna dan 25 derajat menjauhi pengguna. Layar ini memiliki permukaan anti-glare yang membuat pemakaiannya jadi lebih nyaman, gak banyak pantulan-pantulan gitu ya. Bingkai layar juga udah ditipiskan di 3 sisi sehingga punya tingkat screen to body ratio yang besar dan memberikan sensasi tampilan yang hampir gak ada bezelnya ya. Nah, untuk kamera gimana nih? AIOPS ini dilengkapi dengan kamera infrared dengan resolusi maksimal 5 megapiksel untuk foto. Tentunya kamera ini juga bisa mendukung pengambilan video di 1080p 30 fps. Gila, kamera ternyata bukan kaleng-kaleng ya, keren banget ya. Resolusinya ini cukup tinggi dengan kualitas gambar yang lumayan oke nih untuk dipakai untuk video call. Tentunya kamera tersebut juga telah mendukung sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Kamera sendiri ini merupakan tipe pop-out di mana untuk menggunakannya pengguna cukup menarik keluar modul kamera dari sisi sebelah atas. Kalau lagi nggak dipakai, tinggal masukin lagi ke dalamnya, jadi aman ya, walaupun mau dihack juga ya kameranya ketutup. Oke, kemudian Lenovo ini punya yang namanya Lenovo Smart Learning yang memanfaatkan kemampuan kamera infrarednya. Sesuai dengan namanya, fitur ini dapat membantu anak saat sedang melakukan pembelajaran menggunakan AIOPC ini. Salah satunya seperti ada fitur Attention Reminder, di mana AIOPC ini memunculkan notifikasi dan mengeluarkan suara pemberitahuan jika anak tidak fokus ke pembelajaran di layar. Ada juga fitur Break Reminder, di mana AIOPC ini akan memberitahukan anak untuk beristirahat setelah melakukan pembelajaran selama beberapa waktu. AIOPC akan secara otomatis melakukan screen lock kalau udah tiba waktunya. Ada pula fitur Distance Reminder yang akan memberitahu jika posisi anak terlalu dekat dengan layar. Lalu ada fitur Posture Reminder juga disediakan ya di sini ya, memberitahu supaya postur anak saat duduk itu benar ya, jangan bungkuk gitu. Nah, semua fitur tersebut dapat diaktifkan di software Lenovo Aware. Tentunya kalian bisa mematikan atau menghidupkan, jadi kalian tidak dipaksa untuk menggunakan semua fitur itu ya. Selain fitur-fitur itu ada juga yang namanya fitur Smart Noise Cancellation agar suara tetap bersih saat melakukan pembelajaran online atau video call. Tidak ketinggalan ada fitur Eye Care Mode yang membuat mata tidak cepat lelah, jadi nyaman buat dipakai berlama-lama. Nah, untuk audio, PC ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dari Harman dengan arah suara keluaran ke arah bawah. Disediakan software Dolby Audio untuk mengatur profil audio dan equalizer. Suara yang dihasilkan ini ternyata cukup lantang dan kualitasnya oke banget. Ini khas solusi audio dari Harman. Benar-benar all in one ya, semua jadi satu. Oke, beralih ke konektornya. Di belakang kita lihat ada konektor 1 DC in, ada 1 HDMI, ada USB 3.2 Gen 2 10 Gbps. Dan ada 1 gigabit Ethernet RJ45 di sini. Kemudian tentunya ada 2 USB 2.0 yang sepertinya dikhususkan untuk keyboard dan mouse di sini ya. Di sisi bawah kita lihat ada 1 3,5 mm audio combo jack. Nah, untuk keyboard dan mouse, AIOPS ini memang langsung disertakan keyboard dan mouse tipe wired ya, yang pakai kabel dengan konektor USB. Saran kami sih lebih asik lagi kalau diganti keyboard dan mouse-nya ke tipe yang wireless. Jadi meja lebih rapi dari kabel aja gitu ya. Oke, kita beralih ke cooling system. AIOPS ini menggunakan sistem pendingin dengan 1 heat pipe dan 1 kipas dengan pembuangan panas ke arah atas, jadi tidak mengganggu permukaan meja. Nah, sekarang kita masuk ke performanya. Di AIOPS ini, profil performa dapat diubah dengan menggunakan tombol function plus huruf Q atau melalui menu BIOS dengan pilihan Best Performance, Best Experience, atau Full Speed, di mana kipas akan berputar di kecepatan 100% terus-menerus. Lucunya, untuk opsi full speed ini hanya bisa diaktifkan melalui menu BIOS. Tombol function plus Q hanya dapat digunakan untuk berpindah antara mode best performance dan best experience. Oke, mari kita cek pakai Cinebench R15 20 kali loop ya. Skor tertinggi yang kita lihat tercapai adalah di kisaran 953 sampai 954 poin, dan ini nggak jauh berbeda di 3 profil performa yang disediakan. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan itu juga ada di kisaran 940 sampai 950 poin di 3 profil yang disediakan. Jadi mau pakai yang manapun tetap mirip, nggak ada gejala throttling dan performanya mirip-mirip aja, kencang-kencang juga ya. Nah, untuk suhu kerjanya kalau kita looping Cinebench R15 ini ya, pada mode best experience suhu prosesor itu naik turun di kisaran 79 sampai 88 derajat Celcius. Lucunya, di mode best performance suhunya naik turun di kisaran 68 sampai 72 derajat Celcius. Ya, mungkin karena kipasnya ya dipentokin, jadi ya mode best performance-nya bisa lebih dingin di sini. Sementara itu kalau kita pakai mode full speed, suhu prosesor akan ada di kisaran 68 sampai 71 derajat Celcius dengan grafik pergerakan suhu yang lebih konstan dibandingkan best performance.
Jadi mungkin kita mau pakai best performance ya untuk sehari-hari, tentunya kalau kebisingannya terasa sudah cukup oke segitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian pakai Adobe Premiere Pro CC 2021. Tapi kita fokus ke skenario Full HD ya, karena RAM-nya 8GB kita nggak upgrade ya. Kalau kita pakai video kita yang 2 menit 7 detik, Full HD 60 FPS, software only, render selesai dalam waktu 6 menit 54 detik. Sementara kalau pakai CUDA ini selesai dalam 4 menit 7 detik. Lucunya di pengujian ini kemampuan Intel QuickSync pada IGP Iris Xe Graphics tetap dipakai karena tidak adanya fitur NV encoder di GeForce MX. Untuk suhu kerja kita bisa lihat bahwa prosesornya itu di kisaran 45 sampai 55 derajat Celcius, sementara GPU-nya ada di 46 sampai 47 derajat Celcius. Bercanda ini, hampir nggak kerja nih prosesor sama GPU-nya ya. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve yang free version. Lagi-lagi kita pakai 8GB RAM, jadi kita di Full HD aja, Full HD 60 tapi ya. Nah, ini menariknya adalah video kita bisa dirender selesai dalam waktu 2 menit 27 detik. Tampaknya pada I/O ini DaVinci Resolve-nya lebih baik kerjanya ketimbang pakai Adobe Premiere. Ini agak jarang terjadi ya. Nah, bisa kita lihat di mode full speed suhu prosesornya ada di kisaran 65 sampai 74 derajat Celcius, sementara suhu tertinggi untuk discrete GPU ada di kisaran 54 sampai 55 derajat Celcius saja. Nggak mendekati 90 derajat Celcius sama sekali. Adem banget di sini ya. Oke, kita lanjut ke gaming. Gimana? Oke, AI Office ini bisa kuat gaming apa enggak? Mari kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, selain pakai discrete GPU, kami juga menguji kemampuan gaming AI Office ini kalau pakai Intel Iris Xe Graphics untuk melihat kemampuan varian yang tidak dilengkapi dengan, karena ada versi AIO yang ini yang nggak pakai MX tadi. Nah, hasilnya itu kurang lebih akan seperti ini. Oke, gimana? Gaming tipis-tipis? Oke lah ya. Kita lanjut ke storage. Ya, untuk storage-nya kita pakai Crystal Disk Mark. Kita lihat bahwa kecepatan bacanya di 1802 Mbps dan tulis di 1146 Mbps. Ini memang bukan SSD M.2 PCIe NVMe yang paling kencang, tapi seenggaknya ini masih jauh lebih kencang dibandingkan SSD SATA yang 500 Mbps dan bumi langit kalau dibandingkan dengan hard disk. Oke, kita lanjut ke konsumsi daya. Kita set brightness di 100%. Kita load Full HD video export dengan DaVinci Resolve. Kita lihat itu membutuhkan daya 108 watt. Lalu untuk gaming dengan GTA 5 itu 103 watt. Untuk load 4K YouTube playback dengan akselerasi AV1 itu di 40 watt. Tapi ingat ya, ini konsumsi dayanya kita pakai brightness 100%. Berarti layar akan sangat berpengaruh di sini. Sementara untuk idle dia ada di kisaran 26 watt. Oke, untuk harga.
Unit yang kami uji ini harganya ada di kisaran 13.399.000. Harga yang lumayan masuk di akal untuk PC desktop masa kini, ya nggak? Pembelian ini sudah termasuk sistem operasi Windows 11, Microsoft Office Home and Student 2021 senilai 1,9 juta yang aktif selamanya, dapat keyboard, dapat mouse, dapat tray juga untuk storage SATA 2,5 inci. Nah, untuk garansi adalah 1 tahun on-site warranty. Jadi teknisnya datang ke rumah kalau ada perbaikan. Tentunya garansi ini mengcover semua komponen di AIO PC ini, tidak seperti PC rakitan yang kepisah-pisah. Jadi ini garansi satu pintu ya. Nah, untuk varian lain ya, selain yang kita uji, itu juga ada yang varian 23,8 inci yang pakai Core i7 1165G7. Harganya ada di 16.199.000. Sementara ada juga Idea Center AIO 3i yang tersedia dalam ukuran layar 27 inci dan 21,5 inci. Dan spesifikasi serta harganya adalah seperti ini ya. Ya, jadi ada variannya tuh udah banyak tuh, nggak cuma satu varian doang ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan apa? Pertama, jumlah konektor USB 3-nya minim, hanya ada 2 di sini. Kemudian upgrade-nya terbatas di RAM dan storage saja. Jadi prosesor nggak bisa diganti. Wajar lah ya, ini prosesor memang prosesor kelas mobile, jadi ya ini dibatasi. Cuma ya tentunya itu efek sampingnya adalah konsumsi dayanya rendah. Ya, seenggaknya sini RAM bisa di-upgrade ya. Nah, dari si poin menariknya, PC yang satu ini hemat tempat karena ukurannya hanya sebesar monitor 24 inci. Penampilannya juga sederhana tapi tetap stylish dan mewah. Tiang penyangganya kokoh, jadi layar nggak mudah goyang-goyang. Performa prosesornya kenceng sesuai ekspektasi dan nggak ada throttling kan. Ya, penampangnya besar ya. Masih ada distrik GPU untuk unit yang kami uji. Lalu IGP Intel SoC graphics-nya tetap aktif, jadi bisa membantu di akselerasi pengolahan video. Suhu kerjanya rendah banget, hemat daya juga, mudah menambah storage keduanya, layar besar, panel IPS-nya juga oke banget, delta E-nya rendah juga. Asik banget nih. Dia punya kamera infrared dengan fitur pintar dan pengamanan biometrik. Dan jangan lupa, ini kamera 1080p loh, bukan 720p seperti di laptop-laptop ya. Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5, bonus keyboard dan mouse, serta MS Office 2021. Lalu dia punya garansi onsite. Jadi nggak usah dibawa-bawa ke service center, kegedean. Biar aja orangnya datang ke tempat kita. Ya, AIO PC seperti Lenovo Idea Center AIO 3i ini memang menjadi pilihan yang menarik kalau kalian membutuhkan PC desktop siap pakai yang langsung jadi, yang hemat tempat dan minim kabel-kabel, jadi terlihat rapi. Performanya sesuai ekspektasi, suhu kerjanya rendah, dan yang paling penting konsumsi dayanya irit banget. Kamera infrarednya juga mantep banget, jadi untuk penggunaan sehari-hari juga asik ya. Jadi secara keseluruhan memang AIO ini terlihat harganya cukup pantas dan dia bisa menjadi PC andalan untuk dipakai rame-rame di rumah, bisa juga dipakai untuk perorangan di rumah, atau mungkin ada yang dipakai untuk spesial untuk anak di rumah. Yang jelas performanya mumpuni, fiturnya lengkap, layarnya oke, konsumsi dayanya rendah. Saya Dedi Irfan, Jagat TV TV.